Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Aurelia. Pada video kali ini saya akan memberikan sosialisasi tentang pelayanan publik terkait permohonan surat keterangan keimigrasian atau yang selanjutnya akan disingkat SKIM. Dalam video kali ini saya akan membahas 5 hal. Yang pertama ada definisi, kedua regulasi, ketiga persyaratan permohonan SKIM, keempat prosedur permohonan SKIM, dan yang terakhir biaya dan waktu. Yang pertama ada definisi. Surat keterangan keimigrasian atau yang selanjutnya akan saya singkat SKIM merupakan dokumen resmi yang memberikan informasi terkait masa tinggal warga negara asing di wilayah Indonesia selama periode tertentu. SKIM menjadi salah satu persyaratan yang esensial dalam proses permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia. Dokumen ini dikeluarkan oleh instansi keimigrasian yang lebih tepatnya adalah penanggung jawabnya adalah Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian. Setelah memastikan bahwa WNA tersebut telah tinggal di Indonesia selama minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang kedua ada regulasi SKIM. Regulasi terkait surat keterangan keimigrasian ini diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja hukum yang mengatur berbagai aspek terkait kewarganegaraan, termasuk persyaratan dan prosedur terkait SKIM. Selain itu, peraturan yang lebih rinci juga dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, peraturan pelaksana yang lebih rinci juga dikeluarkan, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.01.14 Tahun 2010 tentang tata cara surat keterangan keimigrasian. Peraturan Menteri ini memberikan panduan lebih lanjut tentang tata cara penerbitan SKIM, termasuk prosedur verifikasi data, persyaratan berkas, dan aspek administratif lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proses perolehan surat keterangan keimigrasian di Indonesia. Dengan adanya regulasi ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang jelas dan terstruktur bagi pelaksanaan proses keimigrasian, termasuk penerbitan SKIM. Yang ketiga ada persyaratan permohonan SKIM. Persyaratan tersebut terdiri dari 5 syarat. Yang pertama ada surat permohonan dari Kanim atau kantor imigrasi. Pemohon harus menyusun dan mengajukan surat permohonan ke kantor imigrasi terdekat. Surat ini mencakup permohonan resmi untuk mendapatkan SKIM dan biasanya berisi informasi pribadi pemohon serta tujuan pengajuan SKIM. Yang kedua ada formulir Perdim Paspor. Pemohon diwajibkan mengisi formulir Perdim Paspor yang menyediakan informasi rinci terkait perjalanan dan riwayat tinggal di Indonesia. Formulir ini mencakup data pribadi, informasi perjalanan, dan informasi terkait izin tinggal yang dimiliki oleh pemohon. Yang ketiga ada surat sponsor. Surat sponsor ini harus diajukan bersamaan dengan permohonan SKIM. Surat ini dapat berasal dari pihak atau institusi yang bersedia menjadi sponsor pemohon selama masa tinggal di Indonesia. Surat sponsor ini dapat membantu memperkuat alasan dan tujuan pemohon untuk memperoleh surat keterangan keimigrasian. Yang keempat, ada tinggal 5 tahun berturut-turut dihitung sejak memperoleh izin tinggal terbatas atau tetap sampai kurun waktu 5 tahun tidak pernah keluar dari wilayah Republik Indonesia. Yang kelima, ada tinggal 10 tahun tidak berturut-turut. Pemohon juga dapat memenuhi syarat dengan tinggal 10 tahun meskipun tidak secara berturut-turut. Hitungan waktu dimulai sejak pemohon memperoleh izin tinggal terbatas atau tetap dan berakhir setelah pemohon meninggalkan wilayah Indonesia tanpa kembali. Proses ini dapat berulang kali dilakukan hingga mencapai total masa tinggal 10 tahun yang menjadi syarat untuk mendapatkan surat keterangan keimigrasian. Setiap persyaratan tersebut menjadi bagian integral dari proses pengajuan surat keterangan keimigrasian, dan pemohon diharapkan untuk memenuhi semua kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan kelancaran dan kelengkapan permohonan surat keterangan keimigrasian. Kemudian, mengenai prosedurnya, prosedur dimulai dengan pemeriksaan kelengkapan
berkas di kantor imigrasi. Petugas akan mengevaluasi apakah semua dokumen yang diperlukan telah diserahkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Pada tahap ini, kepastian kelengkapan berkas sangat krusial untuk memastikan bahwa proses selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, dilanjut dengan verifikasi data oleh petugas kantor imigrasi dan divisi keimigrasian kantor wilayah Kemenkumham DKI. Setelah kelengkapan berkas dipastikan, proses verifikasi data dilakukan oleh petugas di kantor imigrasi dan divisi keimigrasian kantor Kemenkumham DKI. Tahap ini mencakup pengecekan lebih lanjut terhadap informasi yang terdapat dalam berkas pemohon, seperti data pribadi, riwayat tinggal, dan dokumen pendukung lainnya. Verifikasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan keabsahan dan keakuratan informasi yang diajukan oleh pemohon. Yang ketiga, ada pemberian surat persetujuan dari Kepala Divisi Keimigrasian dan pengiriman ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Jika hasil verifikasi data memenuhi persyaratan, pemohon akan diberikan surat persetujuan oleh Kepala Divisi Keimigrasian. Surat persetujuan ini menjadi tanda bahwa pemohon memenuhi syarat untuk mendapatkan surat keterangan keimigrasian. Selanjutnya, surat persetujuan tersebut diteruskan ke Direktorat Jenderal Imigrasi yang merupakan instansi tingkat pusat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan penerbitan dokumen keimigrasian di tingkat nasional. Langkah ini menandai tahap akhir dalam proses penerbitan surat keterangan imigrasi. Kemudian ada biaya dan waktu. Untuk mendapatkan surat keterangan keimigrasian, pemohon diwajibkan membayar biaya sebesar Rp3.000.000. Besarnya biaya ini telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 yang menetapkan jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Biaya tersebut mencakup berbagai aspek administratif dan proses verifikasi yang dilakukan oleh instansi keimigrasian. Kemudian mengenai waktu penyelesaian pemohonan, akan memakan waktu 1 hari kerja. Sekian informasi yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.